Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video kali ini. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah bab di kelas 12 ya. Ini dipelajari di semester awal. Jadi kelas 12-nya semester 1. Tentang listrik dinamis. Karena pelajaran kelas 12 itu biasanya kebanyakan tentang udah mengarah ke fisika modern semua. Jadi dia membahas tentang listrik, tentang optik, tentang fisika inti dan sebagainya. Jadi kelas 12 kebanyakan sudah sedikit membicarakan tentang mekanika klasik, kebanyakan udah modern. Nah, kita akan bahas tentang listrik. Listrik ini dalam hal ini kita bahas itu listrik dinamis. Dinamis ini kan artinya bergerak. Nah, lawan dari dinamis itu statis. Listrik statis ntar dipelajari habis listrik dinamis. Atau tergantung buku sih, saya patokannya buku yang sekarang gitu, buku K13 revisi. Fisikanya itu dipelajari listrik dinamis dulu. Nah, listrik dinamis yang kita pelajari juga, yang kita pelajari cuma satu jenis, yaitu DC. DC itu direct current, saya tulis ya, direct current, artinya current, arusnya itu searah, direct current. Ini D ya. Nah, jadi kita yang bahas itu cuma direct current, arus yang searah. Contoh arus searah ini ya intinya yang selain kayak di rumah. Kalau di rumah itu namanya listrik AC. Alternating current itu listrik yang bolak-balik dari PLN. Tapi kita bahas itu yang DC. DC ini biasanya sumbernya itu kayak aki, baterai dan sebagainya. Nah, listrik dinamis atau DC. Nah, dasar dalam listrik dinamis ini, listrik DC yang kita bahas itu ada beberapa. Yang pertama itu mendasari listrik DC ini dasarnya itu hukum Ohm. Hukum Ohm. Ohm ini nama orang ya, yang sangat terkemuka di fisika karena kontribusinya dalam kelistrikan terutama hukum Ohm. Hukum Ohm ini punya persamaan. Persamaan itu menyatakan bahwa V sama dengan I kali R. Nah, sekarang kita akan belajar tentang V sama dengan I kali R ini. Kita akan bahas satu persatu. V ini apa? V itu tegangan. Terus bawah. V itu tegangan yang satuannya, kalau fisika kan ini kan namanya simbolnya V ya. Simbolnya V artinya besaran tegangan. Tegangan ini besaran. Dia punya satuannya itu volt ya. Nah, satuan volt ini disingkat V besar. Nah, jadi mesti tahu itu. Jadi V itu tegangan. Tegangan itu satuannya volt ya, disingkat V. Kebetulan simbol dari tegangan juga disimbolkan V juga. Jadi ya simbol dengan satuannya sama, simbolnya sama V. Kemudian I. I-nya di sini saya bikin I besar, I kapital ya. I itu apa? I itu kuat arus. Pernah dengar kuat arus kan? Kuat arus ini salah satu besaran pokok ya. Kalau masih ingat tabel besaran pokok ada 7 itu, salah satunya kan kuat arus listrik. Kuat arus aja kita tulis ya. Kuat arus satuannya itu ampere ya. Ampere ini nama ilmuwan. Nah, ampere itu disingkat A. Nah, jadi I ini simbol dari besaran kuat arus ya. Kuat arus itu satuannya ampere. Ampere itu disingkat A. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada R. R itu resistansi. Pernah dengar kata resistansi nggak? Resistance, water resistance ya. Biasanya dalam jam ya, jam water resistance artinya tahan air. Nah, resistansi itu ketahanan. Tahan itu berarti ketahanan, hambatan sama aja. Kita biasanya bilang hambatan. Memang agak ya hambatan, bahasa umumnya hambatan. Hambatan, R itu hambatan. Ya berarti sesuatu yang menghambat, hambatan. Hambatan satuannya apa? Satuannya ohm. Nah, jadi kalau hambatan itu satuannya ohm. Ohm itu ohm, tapi simbolnya bukan ohm. Simbolnya itu ini, simbolnya itu omega. Omega kapital. Omega itu ada dua, ada omega kecil, ada omega kapital. Jadi kita pakai omega kapital. Jadi simbol ohm itu omega. Jadi resistance
ya atau hambatan itu satuannya ohm. Simbolnya gini, omega. Nah, gitu ya simbolnya. Saya hapus dulu biar lebih bagus. Simbolnya itu ohm, omega. Nah, itu simbol buat hambatan. Kalau kita udah tahu tegangan satuannya itu kuat arus satuannya ampere, hambatan satuannya ohm. Sekarang kita bahas satu persatu. Tegangan itu apa sih? Tegangan itu biasanya tertera pada sumber listrik. Tegangan itu berasal dari sumber listrik. Misalnya ada baterai. Saya langsung gambarkan sketsanya aja ya. Baterai itu terdiri dari kutub positif dan kutub negatif, ya kan? Nah, listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kutub positif itu biasanya yang nonjol di baterai itu ada yang nonjol, itu namanya kutub positif. Ya, kutub positif ini tegangannya tinggi ke kutub negatif. Dia mengalir ke kutub positif ke kutub negatif. Nah, ini baterai contohnya. Nah, di baterai itu punya tegangan, misalnya 10 volt, 20 volt gitu. Dalam animasinya, dalam ilustrasinya, dalam sketsanya, baterai itu atau sumber listrik itu sumber tegangan disimbolkan garis dua. Cuma satunya panjang, satunya pendek. Yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Ya, jadi simbol sumber tegangan itu garis dua, tapi satunya panjang, satunya pendek. Ntar sumber listrik ini dihubungkan dengan kabel atau dengan penghantar apapun, kawat, kabel, terserah. Nah, disambung dengan kabel, kemudian misalnya ya, ini ilustrasi paling sederhana, sketsa paling sederhana pada sebuah rangkaian. Ini namanya rangkaian listrik. Ada hambatan itu simbolnya zigzag. Nah, zigzag itu hambatan. Jadi yang kita simbolkan zigzag itu hambatan. Satuan ini simbolnya R, ini V. Ya, jadi dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Itu tegangannya. Nah, sekarang ketika baterai sumber listrik kita hubungkan dengan penghantar berupa kabel atau kawat, dan di kabel atau kawat itu ada hambatannya, R-nya, maka ada arus yang mengalir. Ya kan, ada arus yang mengalir. Arus yang mengalir itu dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi yang ngalirnya ke sini. Jadinya ke sini ngalirnya. Saya kasih tanda panah di sini misalnya. Nah, I. Arusnya ngalir dari situ. Ya, jadi arus mengalir itu ketika sumber tegangan itu dihubungkan dengan hambatan yang penghubungnya itu berupa penghantar konduktor gitu. Kabel, kawat, dan sebagainya. Nah, itu buat sketsa sederhananya. Jadi tahu ya bahwa listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Sumber tegangan itu disimbolkan garis dua. Yang panjang itu artinya kutub positif, pendek itu kutub negatif. Dia ngalirnya berarti dari sini ngalirnya ke sini. Ntar dia bolak balik lagi ke kutub negatifnya. Itu arusnya ya. Nah, sekarang kita bahas kalau sumber tegangan sudah jelas ya. Sumber tegangan sudah jelas. Satuannya volt. Dan rumusnya itu persamaannya I kali R. Arus kali hambatan. Nah, sekarang arusnya ini punya persamaan khusus. Saya tulis di sini. Arus itu punya persamaan khusus, yaitu muatan per waktu. Ya, muatan per waktu. Jadi kuat arus itu sebenarnya banyak muatan. Kalau listrik kan biasanya muatannya elektron. Jadi banyak elektron yang dibawa dalam kabel atau penghantar dalam satuan waktu. Jadi misalnya dalam 1 detik ada 1000 elektron yang dibawanya, berarti kuat arusnya 1000. Misalnya ya, dalam 1 detik elektron yang mengalirnya itu ada 1000 elektron. Ya. Nah, berarti kuat arusnya tinggal kita bagi. 1000 dibagi 1. Q ini bukan elektron ya. Ya elektron tapi satuannya itu udah muatan. Jadi kolom bukan elektron lagi. Misalnya ada 1000 kolom. Karena muatan satuannya kolom. Nah, waktu satuannya second. Jadi arus itu merupakan muatan per waktu. Paham ya? Jadi listrik itu kan dia kan membawa muatan-muatan. Jadi muatan dalam baterai berpindah, mengalir. Nah, itu yang disebut dengan arus, mengalir. Muatannya mengalir keluar.
karena dihubungkan dengan baterai dan hambatan. Ya, nah hambatan ini juga punya rumus khusus, cuma saya nggak akan bahas itu karena kita patokannya cuma hambatan doang. Jadi yang perlu diingat, yang paling sering keluar itu ya cuma ini, persamaan hukum Ohm, V sama I kali R, ini paling dasar, ini mesti diingat ya, nggak perlu dihafal, diingat aja ya kata-katanya gitu. Nah kemudian I itu Q per T. Nah tapi basicnya saya akan bahas lebih lanjut itu di V sama I kali R. Nah itu ya. Nah kemudian kita akan bahas sedikit tentang rangkaian. Rangkaian listrik. Tadi kan sudah saya gambarkan rangkaian listriknya, ada ini sumber baterai, pasti ada sumber baterainya, sumber tegangannya, ada kabelnya, kemudian ada hambatannya, zigzag. Nah, ini kutub positif, ini kutub negatif ya. Berarti positif yang panjang, negatif yang pendek. Mengalir arusnya ke sini, mengalirnya ya kan. Berarti ada arusnya. Ini zigzag, ini hambatannya R. Ini ada tegangan V, gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kita ngitung, misalnya diketahui pada soal, kita langsung contoh ke soal aja ya, hukum ohmnya. Misalnya V itu kita nggak tahu berapa. Misalnya kita nggak tahu berapa, arusnya kita tahu 2 ampere. Arusnya tahu 2 ampere, dan hambatannya kita tahu juga, misalnya 3 ohm. Nah, pertanyaannya V ini berapa sih? Kita bisa hitung nggak kira-kira? Kita bisa hitung menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi tegangan itu berbaling lurus dengan kuat arus dan hambatannya. Ya. Jadi tinggal kita masukin aja, simpel aja hitungannya. Kalau R-nya cuma 1 ya, ini konteksnya kita lihat sketsanya ya, lihat gambarnya cuma 1. I-nya 2, tulis 2 ya kan, dikali R-nya ada 3. Jadi jawabannya 6 volt. Ampere ini nggak perlu dirubah karena udah satuan internasional. Ohm juga nggak perlu dirubah. Kalau udah satuan internasional semua ya udah, berarti tegangannya satuan internasional juga, yaitu volt. Satuan yang umum ya, volt. Ini contoh soal yang mudahnya. Nah sekarang kalau saya ganti soalnya, misalnya hambatannya ada banyak. Kalau lihat di soal di buku pasti hambatannya nggak hanya 1, ada beberapa hambatan. Nah misalnya ini, kita bikin gambar di sini aja. Nah ini hambatan pertama, ini hambatan kedua. Nah kemudian baterainya itu ada 10 volt misalnya. Ini kutub positif, ini kutub negatif, jadi arusnya ngalir ke sini, kantar balik lagi ke sini, ada arusnya I, arus itu I, ini I juga. Nah arus itu pada rangkaian ini sama ya, karena ketika arus keluar sebesar, misalnya sebesar 2 ampere, pasti masuk ke sini, masuk ke baterai juga 10 ampere, jadi 10 ampere 10 ampere. Nah, sekarang misalnya ini ada R1, ada R2, R-nya ada 2, ada R1, R2. Nilainya 2 ohm, ini nilainya 3 ohm. Nah, sekarang kita mau cari I-nya berapa? I-nya berapa ya? Berarti kita pakai rumus hukum Ohm. Rumus biasa V sama I kali R. Nah V-nya ada 10, I-nya mau kita cari ya kan, R-nya kita ada 2. Nah sekarang R-nya ada 2 gimana? Ini jadi pertanyaan. Yang di sini itu kita pakai RR total. Jadi walaupun R-nya ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 10, tapi kita tetap cari R total, hambatan total. Kalau misalnya semua hambatan ini kita gabung, pasti jadi satu hambatan. Ya, dalam matematisnya jadi satu hambatan. Nah itu cara nyarinya gimana kak? Nah itu akan saya terangkan gitu. Nah dalam rangkaian kita kenal ada 2 jenis rangkaian. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Yang ini mesti tahu dulu. Seri itu ya berarti dia segaris, sekabel, ibaratnya sekabel, satu arah, satu kabel bahasa sederhananya. Itu seri, entah itu mau 3 mau 4, yang penting dia seri. Ada R1, R2, R3. Nah yang penting dia segaris kan. Kalau paralel itu dia sejajar. Ini ada kabel. Nah kita bikin yang gambar itu aja. Nah misalnya dia ada kabel, ini ada R1, ini ada R2. Dia tidak sekabel ya, kabelnya itu bercabang di sini.
kabelnya punya cabang di sini, dia bercabang ke atas sama bercabang ke bawah. Nah, R-nya itu sejajar atas bawah, nggak kayak gini. Itu namanya paralel. Cara ngitung R totalnya, kalau dia seri, perlu dicatat ya. Tinggal kita jumlahin aja. Ya, kita tinggal jumlahin R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai berapapun R dalam satu kabel itu. Ingat ya, dalam satu kabel, dalam satu arah, dalam satu garis. Kalau paralel, R totalnya itu sedikit unik ya. R totalnya itu kita simbolkan R paralel aja lah, RP. P itu paralel artinya. Jadi 1/R paralel. Hambatan di paralel ini kita gabung, itu caranya pakai 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Jadi dalam bentuk pecahan. Ya. Nah, entar kan ini kita jumlahin, caranya kita samakan penyebut ya kan. Ini R2 bukan R1. Nah, kita samakan penyebut kayak pecahan gitu. Entar kan dapat nilainya misalnya RP sama dengan 1/3. Misalnya kita dapat gini. Setelah kita jumlahin R1-nya berapa, R2-nya berapa, kita jumlahin, dapatnya 1/3 misalnya. Nah, sekarang kita mau cari RP-nya, hambatan paralelnya. Kita naikin ke atas, kita balik kan. Kan ini kan 1/, nggak boleh. Kita mestinya RP doang. Sama dengan, kalau ini kita balik, jadi RP/1 kan. RP/1 ya udah RP. Bilangan berapapun dibagi 1 ya bilangan itu sendiri. RP aja, nggak usah dibikin per satunya. Nah, sepertiga ini juga kita balik. Tapi kita balik bukan di sininya ya. Kita balik udah dapat satu pecahan aja. Jadi jadinya 3/1. 3/1 itu 3. Ya udah. Ohm. Misalnya ada contoh soal gitu ya. Jadi ujungnya mesti kita balik ya. Terakhir ngitungnya pasti kita balik. Ini yang perlu diingat bahwa pada rangkaian paralel. Nah, kita balik lagi ya udah paham. Jadi rangkaian seri tinggal kita jumlah. Rangkaian paralel kita pakai rumus 1/R. 1/R paralel itu sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 terserah sampai R-nya berapa. Yang sejajar ya ke bawah berarti dia kan. Nah, yang ke bawah gini. Nah, ada berapapun dia sampai tingkat berapa ya udah kita pakai 1/1/1/1 gitu. Nah, sekarang kita balik ke soalnya. Itu soal sederhana. Jadi nyari R total ini dari gimana? Kita cari di hitungan lain. Kita cari di sampingnya. Jadi R totalnya kakak simbolkan saya simbolkan RT. RT itu jadinya apa? R1 ditambah R2 aja. Tinggal kita jumlahin. R1 ditambah R2. Jadinya RT-nya berapa? R1-nya 2, R2-nya 3. Jadinya 5 ohm. Ya udah, kita masukin ke sini. Jadinya R-nya 5 ohm. Jadi I-nya itu sama dengan ya, I-nya saya tinggalin di situ, 10-nya turun, 5-nya pindah ruas jadi bagi 5. Jadi I-nya sama dengan kita balik ya, I-nya sebelah kiri, I-nya sebelah kanan, kita balik jadi 10/5. 10/5 itu 2. Satuan arus itu ampere. 2 ampere. Jadi gitu ya. Jadi kalau rangkaiannya seri paralel. Jadi mesti kita tahu itu rangkaian seri dan paralel. Biar lebih jelas saya kasih contoh soal rangkaian seri dan paralel aja ya. Seri dan paralel ini cuma kita terfokus pada hambatannya. Jadi kita ingat yang kita pandang itu hambatannya aja. Misalnya ada soal gini. Ini ada kabel. Nah. Ini ada R1, R2, R3. R1 ini 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm. 10 deh, 10 ohm. Nah, pertanyaannya R total, hambatan total dalam rangkaian ini berapa? Kalau misalnya rangkaian ini kita gabung. Hambatannya kita gabung jadi 1. Berapa nilainya? Nah, sekarang kita hitung. Kira-kira dalam rangkaian ini ada rangkaian apa aja? Coba perhatiin. Ini ada rangkaian seri kan? Rangkaian seri, terus bawahnya ada paralel dengan yang atas. Jadi rangkaian ini komplit gitu, ada seri, ada paralel. Nah, sekarang kita ngitungnya gimana? Kalau ada yang seri dulu, kita hitung dulu yang seri. Di atas ini kan seri, bisa kita jumlah kan? Bisa kita gabung. Kalau kita gabung, kita jadinya gimana? Jadi R yang di atas saya simbolkan RS aja ya, R serinya. Terserah simbolnya apa, yang penting R gitu. Mau RX, mau RY terserah. Jadi R serinya berarti kita jumlah aja R1 tambah R2.
Jadinya berapa? 5 ohm, ya kan, 2 tambah 5. Kalau kita udah jumlah, kita bikin gambar baru. Ya, kita bikin gambar baru. Nah, gambar baru kayak gini. Nah, tadi kan 2. Karena udah kita jumlah, ya, karena kan seri tinggal kita jumlah, maka hambatannya jadi satu aja. Kan kita gabungin jadi satu. Yang satu ini tadi kan RS, simbolnya RS. Nilainya 5 ohm. Yang bawah ini tetap belum kita apa-apain. R3 itu 10 ohm. Nah, sekarang mau cari hambatan total lagi. Kan kita belum selesai. Jadi ini kan udah paralel kan, ya kan? Ada 2 sejajar, atas bawah paralel. Kita hitung paralel. Caranya 1 per R paralel sama dengan 1 per RS. Yang atasnya RS ditambah 1 per yang bawahnya R3. Ini RS, ini R3. Ya kan? Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per RS nya 5 ditambah 1 per R3 nya 10. Samakan penyebut. Nah, samakan penyebut 5 jadi 10 dikali 2, jadi 2 per 10, paham ya? Ini dikali 2, ini dikali 2 supaya penyebutnya sama dengan 10, biar 10 semua di bawah. 1 per 10 tetap karena udah 10 bawahnya. 1 per RP sama dengan 2 ditambah 1 atas aja ditambah kalau pecahan kan, bawahnya nggak usah. 10 tetap. 2 tambah 1 3. Tadi kan ingat bahwa di akhir kita balik. Jadi RP kita balik naik ke atas. Ini kita balik juga. Jadinya 10 per 3. Satuannya ohm. 10 per 3 pecahan. Nggak usah kita cari nilainya berapa. 10 per 3 aja nggak apa-apa. Jadi ini R gabungannya. Ya. Jadi dari rangkaian ini. Jadi kalau ada seri di sini, kita serikan dulu. Kita nggak bisa ya kalau gini kan paralel, udah sah-sah paralel bentuknya. Kita nggak bisa gini. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, kita lihat ini R1 R2 nya itu seri. Kita nggak bisa gini. Jadi nggak bisa kita lakuin gitu. Jadinya mesti kita satuin dulu ini. Yang seri kita satuin jadi satu hambatan aja gitu. Nah, kita satuin kayak gini jadinya. Ya, kita satuin itu buat hambatan. Jadi kalau udah bisa nentuin hambatan totalnya, ntar konsep yang lain itu bisa nyusul gitu. Ini dasar hukum ohm aja ya dulu ya. Jadi hukum ohmnya perlu diingat itu V sama dengan I kali R. Karena buat jawab soal di buku-buku SBMPTN, terutama buku-buku SMA buat kuliah, kalau kelas 12 kan udah fokus mau tes kuliah, tes untuk masuk perkuliahan, tes untuk masuk perguruan tinggi, jadi betul-betul gini mesti paham. Ini ada sumber tegangannya V, arusnya I, hambatannya R. R-nya itu ada dua tipe, ada R-nya itu seri, ada R-nya itu paralel. Kalau seri tinggal kita jumlah, kalau paralel kita pakai 1 per R, 1 per R gitu. Itu ya buat video kali ini kita bahas cuma dasar tentang hukum ohm dan rangkaian aja. Jadi buat pertemuan selanjutnya, video selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Kirchhoff. Ini hukum ohm, kemudian ada tentang hukum Kirchhoff. Kita akan bicarakan selanjutnya. Biar bisa jawab soal di buku-buku. Kalau mau jawab soal di buku-buku kita mesti dasar tahu konsepnya dulu ya kan. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada komentar silakan chat di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.